tidak dalam utuh besar, karena memang harganya mahal. Kalau Anda browsing di internet, Anda akan menemukan banyak manfaat dan khasiat ikan salmon bagi kesehatan tubuh kita. Banyak sekali. Nah, tetapi kalau Anda tahu, mungkin ada yang sudah tahu ya, hidupnya salmon ini tuh penuh perjuangan. Nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, sepanjang hidupnya. Nah, saya mau menceritakan dengan di slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Ya, so teman-teman, salmon itu sejak menetas, dia yatim piatu. Dan menetasnya di hulu. Salmon itu ikan laut ya. Salmon itu ikan laut, tetapi menetasnya di hulu. Jadi bukan ikan yang menetasnya di pinggir-pinggir pantai, atau mungkin di karang-karang di dasar laut. Enggak. Telur ikan salmon itu menetas di hulu. Dan dia yatim piatu sejak menetas. Sejak dari hulu, sejak dia menetas, dia akan mengarungi arus sungai yang deras. Karena pasti kalau sungai itu kan nggak mulus kayak aspal gitu ya. Tapi penuh batu, ada kerikilnya begitu. Dan juga penuh predator-predator alamiahnya dia. Kalau kalian lihat, kalau teman-teman lihat, seperti contoh yang di gambar yang saya tampilkan itu, ada beruang ya, macam-macam, ada burung, ada manusia juga di situ. Jadi dia mengarungi arus yang deras untuk pergi ke laut. Dan ingat, ikan ini kan kecil karena masih saja baru menetas. Jadi predator alamiahnya jauh lebih banyak. Sampai di laut, dia akan membutuhkan waktu 5-7 tahun untuk membesarkan dirinya, hidup di laut dengan berbagai tantangannya. Predatornya juga banyak, ditangkapnya juga mungkin bisa banyak. Tapi setelah itu, dia akan kembali menuju ke hulu. Jadi setelah dewasa, salmon-salmon dewasa ini, kalau salmonnya betina, maka dia akan menetaskan telurnya. Kalau salmon-salmon jantan, dia akan melepaskan spermanya. Tetapi melepaskannya di hulu. Jadi semua salmon itu akan pergi ke hulu setelah dewasa. Setelah capek-capek dia menetas tadi pergi ke laut, 5-7 tahun di laut, dia akan kembali lagi ke hulu. Dan kalau kembali lagi ke hulu, arusnya itu arus yang berlawanan dengan yang dia tuju. Arusnya itu, kalau arus dari hulu ke pantai, ini malah menuju ke hulu. Jadi salmon ini bersusah payah kembali ke tempat dia dilahirkan untuk menetaskan telur dan membuahinya. Dan tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Nggak cuma predator ya, arus sungai yang deras, dia batu-batu tajam dan segala macamnya. Jadi tantangannya banyak. Tidak jauh lebih sulit dibanding ketika dia dulu setelah menetas. Nah, nanti dia akan butuh waktu 1-3 hari untuk menetaskan telurnya. Lalu biasanya dia akan mengibaskan ekornya, akan menebaskan ekornya, terus kemudian menebaskan ekornya, dia akan mencari tempat-tempat pasir di dasaran sungai untuk dia meletakkan telurnya. Terus dia akan pindah lagi ke tempat yang lain, menetaskan telurnya lagi di 3-5 tempat. Dan mengibaskan ekor itu tuh tujuannya adalah untuk menyingkirkan batu-batu, kerikil-kerikil yang ada di dasar sungai. Dan itu melelahkan. Dan setiap salmon yang menetaskan telurnya, atau mengeluarkan nanti salmon-salmon cowok yang melepaskan spermanya, itu mati. Mati karena kelelahan. Telur yang ditetaskan kembali lagi menjadi ikan-ikan kecil. Dan terus seperti ini siklusnya. So, teman-teman, salmon itu adalah ikan penuh perjuangan. Setiap hal
yang salmon lakukan sejak dari hulu, sejak dia menetas di hulu, tujuannya adalah untuk generasi mendatang. Karena salmon, kalau teman-teman nanti baca, salmon itu akan menuju ke tempat dia dilahirkan. Jadi sejak dia menetas dari telurnya, dia mengenali air di sekitarnya, dia mengenali warna, lingkungan, cuaca, kontur tanah, sehingga saat nanti dia harus menetaskan telurnya, dia akan menetas di tempat di mana dia dilahirkan. Setiap hal yang dia lakukan sejak menetas, tujuannya adalah nanti di masa mendatang, itu adalah dia akan berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup umat salmon yang lain. Dari satu salmon akan lahir banyak salmon. Setiap hal yang dia lakukan, tujuannya satu. Dia melahirkan, menetaskan salmon-salmon baru ke dunia ini. Perjuangannya berat, tetapi yang terjadi adalah salmon itu selalu ada. Hidupnya inspiratif, dan kalaupun dia dikonsumsi harganya mahal. Ketika dikonsumsi pun manfaat dan khasiatnya banyak. Itu salmon. Nah, kisah hidup salmon ini sebenarnya juga bisa kita ambil untuk apa namanya, pembelajaran buat kita di masa pandemi ini, gitu. Karena tujuan kita itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa yang akan kita alami. Next slide, Mas. Ya, so teman-teman, teori tentang langkah mencapai tujuan itu di masa apapun, di situasi apapun sama. Saya yakin teman-teman akan pernah dapatkan ini di seminar-seminar yang lain, di pelatihan-pelatihan lain, di kelas, di internet, di buku. Sama. Pertama Anda harus mengeset goal Anda, tentukan tujuannya, buat rencananya, lakukan itu, terus komitmen di situ, dan kemudian Anda akan capai tujuannya. Sama semuanya. Sama semuanya. Nggak berubah. Tidak berubah. Kanan kirinya yang berubah. Lingkungannya yang berubah. Tapi teorinya nggak berubah. Teorinya tidak berubah. Lah, seperti halnya salmon kalau kita belajar. Mau dia menetas dimanapun, dia mau menetas di sungai A, dia menetas di sungai B, atau dia menetas di sungai C. Teorinya sama. Setelah menetas, dia harus pergi ke laut. Setelah di laut, beberapa tahun, dia akan kembali ke hulu di mana dia dulu dilahirkan. Sama. Lingkungan yang kita alami itu mungkin bisa berbeda-beda. Tapi tujuannya, tetapi prosedurnya sama, teorinya sama. Nah, sekarang di sesi ini, saya mau mengajak teman-teman untuk mulai kembali menetapkan apa yang mau kita mau, tujuan apa yang mau kita mau. Nah, saya mau teman-teman sekarang menyebutkan tujuan teman-teman apa. Kalau teman-teman kesulitan, cara paling mudah yang sering teman-teman akan dapatkan adalah seperti ini. Pikirkan 5 tahun dari sekarang, berarti sekarang adalah 2020, 2025. 5 tahun dari sekarang, apa yang akan Anda mau? Bikin spesifik ya. Misalnya, sekarang 2025. Sekarang 2025. Kalau saya, 5 tahun yang mendatang, 5 tahun mendatang, saya sudah membuat disertasi S3 saya. Yang seperti itu ya. Disertasi itu adalah karya ilmiah untuk menyelesaikan studi doktoral. Ya, gitu. 5 tahun mendatang, saya sudah mengerjakan disertasi saya. Itu saya. Nah, sekarang Anda. Yuk, saya ajak teman-teman semuanya yang bergabung di sini untuk menentukan 5 tahun dari sekarang apa yang Anda mau. Silahkan berbicara. Mic-nya jangan di-mute, di-unmute, terus kemudian katakan apa tujuan Anda.
Mungkin bisa di-share videonya ya, jadi teman saya sambil bisa melihat, kita sambil bisa saling melihat latar belakang atau wajah masing-masing teman gitu, sambil saling mengenal. Bisa? Siapa yang mau? Monica dulu deh. Oh, ada. Yang dulu saya tadi udah menyapa. Monica dari Manado? Iya. Baik, Mon. Monica, silahkan dong videonya ditampilkan supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat wajahmu. Waduh. Monica dari Manado. Mon, Ya. 5 tahun dari sekarang kamu mau apa? Kamu ingin jadi apa? Atau kamu ingin mendapatkan apa? Apa tujuanmu, Mon? Tujuan saya dalam 5 tahun ke depan bisa lulus S1. Oke, 5 tahun mendatang bisa lulus S1. Kamu ambil fakultas apa, Mon? Kedokteran. Fakultas kedokteran. Berarti paling tidak 5 tahun mendatang kamu lulus sarjana kedokterannya ya? Iya. Belum jadi dokter ya? Lulus sebagai sarjana ilmu kesehatannya. Oke. Thank you, Mon. Berikutnya, teman yang lain. Teman yang lain? Bapak, Mas Marvel Samuel, saya belum kenal Mas atau Bapak atau Kakak, Abang Marvel Samuel. Ya. Nah, videonya dong, supaya juga bisa saling. Wow, Marvel Samuel, matematika nih, A plus B plus C. Kebalik ya kameranya. Ya. Belum. Oh, belum ya. Sudah? Ya, oke Marvel. Vel, 5 tahun lagi kamu, apa tujuanmu, Vel? Saya ya, yang jelas pengen udah lulus S1 dan kalau bisa udah dapat kerjaan. Oke. Nah, Vel, kamu mau ke fakultas apa, Vel? Saya fakultas teknik. Ke fakultas teknik. Oke, bisa lah. Oke, kita simpan. Thank you, Marvel. Ya. Teman yang lain yang mungkin tidak perlu harus saya tunjuk, ada yang mau? Stefani Imani, Ibu, Kakak. Ya. Halo. Saya. Halo. Halo. Oke, iya. Ya, yang pasti lulus S1 dulu dan planningnya sih lanjut S2. Oh, mau jadi psikolog ya? Mau jadi psikolog. Oke. 5 tahun, jadi 2025 kamu ingin sudah lulus S1, terus melanjutkan ke S2, ambil profesi. Oke. Kerja Ya. dulu. Thank you. Mau kerja dulu atau mau sekolah dulu? Mau sekolah dulu, tapi kalau nggak ada uangnya ya kerja dulu. Oke. Saran saya ya, ini saya langsung saran nih. Kalau kamu menetapkan tujuan dari sekarang, setelah S1 langsung kerja dulu. Karena kamu akan semakin jadi psikolog yang hebat setelah kamu punya pengalaman kerja. Gitu. Oke, thank you Stefani. Berikutnya, teman yang lain. Daniel Ganteng, ini siapa ya? Kakak Daniel Ganteng. Daniel Ganteng? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada,
Nggak ada, Pak. Ada, berarti ada nih. Maurita Delia. Iya. Halo. Oke. Halo. Iya, Pak. Oke, Maurita. 5 tahun lagi kamu mau apa, Maurita? 5 tahun, kebetulan saya udah lulus S1, udah kerja juga. Pengennya sih shuttle di tempat kerja, kemudian sambil cari-cari kesempatan buat S2 sih, Pak. 5 tahun. Ini kamu udah lulus S1 ya sekarang? Saya udah lulus S1. Berarti 5 tahun lagi paling nggak kamu udah settle tempat kerja ya? Di satu tempat kerja dan pengen cari S2 juga sih, Pak. Oh, kamu dari apa? Fakultas apa? Teknobiologi angkatan 2015, teknologi pangan. Teknologi pangan. Wow, kalau misalnya mau ambil S2, S2 apa? Saya lebih pengen nutritionist sih, Pak, jadi nutritionist. Wow, keren. Iya. Sekarang sedang banyak permintaan tuh. Iya, menurut saya sekarang trennya udah mulai memasuki healthy trend gitu kan, Pak. Mungkin bisa jadi 5 tahun mendatang, ya itu bisa jadi booming gitu. Sekarang kan lagi mulai mengangkat isu-isu healthy kayak kan sekarang kayak COVID gini, malah makin banyak orang yang aware, tahu deh rimpangan-rimpangan segala macam makan-makan khas Indonesia yang ternyata sehat juga, tapi walaupun rasanya kurang gitu enak. Mungkin bisa dipikirkan gimana sih caranya bikin yang gak enak itu bad nutritionist yang dibikin jadi enak dan disukai oleh banyak orang di kemudian hari gitu. Wow, keren banget tuh. Keren banget tuh. Saya pernah, tau nggak? Saya pernah melihat sebuah film Mandarin yang ceritanya hampir yang seperti kamu cerita tuh, Marita. Jadi dia marketing di sebuah produk makanan bayi, tapi ternyata makanannya tuh nggak enak gitu. Rasanya nggak enak, tetapi penuh. Nah, tugasnya dia itu bagaimana membuat produk ini tuh laku di pasaran itu. Right, betul. Benar banget sih, Pak. Itu memang penasaran sih, saya penasaran gitu. Keren, memang sih. Wow, terima kasih ya, Marita. Ya, sama-sama, Pak. Yang lain? Brigita Yolanda. Brigita Yolanda. Brigita Yolanda. Nggak ada ya. Satria Adinugraha. Ya, halo Pak. Halo. Ya. Oke. Sat, 2025. Ya. Apa yang kamu mau dapatkan? Tujuan saya itu pengen lulus dari S1 dan udah dapat pekerjaan. Oke, kamu mau masuk fakultas apa? Fakultas Teknik Mesin. Oh, oke. Berarti kayak tadi teman satunya itu juga ya? Oke. Ya. Thank you, Satria. Thank you juga, Kak. Yang belum. Katanya udah ya. Ini Daniel Ganteng tadi ada nggak ya? Ada kayak tadi, Mas. Daniel? Ini satu klub ganteng nih sama saya berarti kalau ini. Daniel. Ya, Pak. Ya, oke. Daniel, tolong dong videomu supaya kami bisa tahu kecakapanmu. Waduh. Sip. Dan? Ya. Apa yang tujuanmu 5 tahun lagi, Dan? Jadi secara keseluruhan sih orang berhasil, Pak. Enggak spesifik itu, Dan. Kamu
5 tahun lagi kamu berhasil kalau kamu ngapain, Dan? Mungkin buka usaha, mungkin jadi entrepreneur. Oh, kamu ingin jadi entrepreneur ya? Ingin buka usaha. Semoga. Kamu sudah lulus S1? Kamu sudah lulus S1 atau mau masuk S1 baruan? Baru mau masuk. Baru mau masuk. Kamu masuk ke fakultas apa, Dan? Entah lah ya, masih belum tahu. Masih belum tahu. Kamu dari IPA atau IPS, Dan? PS. Dari IPS, oke. Tapi kamu punya harapan 5 tahun lagi kamu jadi entrepreneur. Entrepreneur itu bikin usaha gitu ya? Iya. Bayanganmu kira-kira yang mungkin sekarang yang kamu sedang hobi ya, kira-kira 5 tahun lagi jenis usaha apa yang bisa kamu lakukan? Atau kamu miliki, bukan kamu udah lakukan ya? Kamu Ya miliki. belum tahu sih, lihat perkembangan pasar aja ya. Lihat pasar butuhnya apa gitu. Oh gitu. Kalau sekarang kira-kira yang dibutuhkan di pasar apa ya? Ya mungkin kesehatan lah, kan sekarang lagi musim pandemi corona gitu. Oke. APD gitu, medis kan sangat butuh. Ya, tapi 5 tahun lagi berarti saya catat ya, 5 tahun lagi Daniel itu ingin jadi entrepreneur. Kamu ingin punya usaha. Oke, saya catat. So, teman-teman terima kasih. Saya nggak tahu apakah masih ada yang lain. Karena di sini Kak Priska jelas sudah teman. Yona Sigit juga teman. Mas Chris juga teman. Ada lagi nggak ya? Indah Dwi Agustin sudah ya? Nah, ada yang sudah, ada yang belum ya? Saya nggak tahu apakah ada yang belum. Ada yang belum share, ada yang belum sharing di sini. Tapi teman-teman saya mau mengajak teman-teman berefleksi. Kalau teman-teman tadi menyebutkan berbagai kegiatan, tujuan, harapan, teman-teman 5 tahun lagi, misalnya tadi Daniel ingin jadi pengusaha, ingin entrepreneur, punya bisnis 5 tahun lagi. Ada yang mau ambil S2 5 tahun lagi. Ada yang mau sudah lulus kedokteran, psikologi, teknik mesin 5 tahun lagi. Nah, yang saya mau ajak kembali ke slide Mas Bro Chris. Slide yang step tadi. Bisa kembali ke slide, masuk ke slide. Ah, oke. Thank you. Sudah. Ya, yang next lah. So, teman-teman, ingat ya, kalau teman-teman menyebutkan tujuannya, ininya sama, teorinya sama. Nah, teorinya sama. Saya ulangi terus. Teorinya sama. Tujuan teman-teman juga nggak berubah. Reach goal-nya harusnya tidak berubah. Set goal-nya juga teman-teman sudah katakan. Yang berubah hanya kanan kirinya. Tetapi, yang perlu kita cermati adalah apa yang kita lakukan sekarang. Saya mau mengajak teman-teman berefleksi. Dalam minggu ini, apa yang teman-teman sudah lakukan yang mendukung harapan Anda 5 tahun mendatang? Minggu ini. Apa yang teman-teman sudah lakukan yang mendukung cita-citamu 5 tahun mendatang? Mohon dituliskan atau mohon dipikirkan. Nanti saya mau bertanya. Minggu ini. Apa yang teman-teman sudah lakukan yang mendukung cita-citamu 5 tahun mendatang? Saya percaya teman-teman bisa membuat rencana. Saya percaya teman-teman juga bisa melakukan.
Stick to it mungkin butuh usaha. Reach goal pasti itu bonus. Tetapi yang biasa kita miss adalah kita tidak melakukan apa yang kita rencanakan. Atau bahkan kita sejak awal tidak melakukan apa yang mendukung cita-cita kita 5 tahun mendatang. Nah, saya mau mengajak teman-teman nih untuk kembali lagi melihat. Di minggu ini, kita melakukan apa? Saya kembali ke Monica ya. Monica. Iya. Bisa share nggak? Kalau kamu cita-citanya 5 tahun mendatang, 2025, kamu lulus sarjana ilmu kesehatan dari Fakultas Kedokteran. Apa dalam minggu ini yang sudah kamu lakukan yang menurutmu itu mendukung cita-citamu itu? Minggu ini mungkin yang saya lakuin itu coba-coba research di internet, lihat pengalaman-pengalaman mahasiswa-mahasiswa kedokteran lainnya gimana proses jadi seorang dokter itu ujiannya kayak gimana, lingkungan sekolahnya yang dari SMA ke kuliahnya juga udah jauh beda banget, dan cara belajarnya gitu. Dan saya juga udah bisa nge-refleks ke diri saya sendiri. Pada saat saya udah jadi mahasiswa, saya pasti bakal jadi gitu. Dan saya udah ada bayangan gitu, persiapan saya nanti kalau udah jadi mahasiswa di kedokteran itu gimana. Oke. Wah, keren sekali. Thank you ya Monica. Iya. Kalau Maurita? Halo. Gimana? Dalam minggu ini, apa yang kamu lakukan untuk jadi Nutrifood yang keren? Nutrition sih. Karena saya masih kerja sih, Pak. Jadi saya juga fokus sama proyek kerjaan. Kemudian juga saya kerja di tempat makanan juga kan. Jadi saya fokus sama proyek kerjaan. Kemudian di lain sisi, saya juga berusaha buat bikin, kayak lebih ke minuman healthy aja gitu sih, Pak. Coba-coba Sendiri, keren. Tapi dari hasil pekerjaan yang kamu lakukan sekarang, kan bisa juga mendukung suatu saat ketika mau masuk S2 kan? Yap, bisa banget. Ya kan? Jadi sebenarnya yang Maurita lakukan sekarang nih, pekerjaan sekarang nih, entah hasilnya, entah gajinya, entah pengalamannya, sebenarnya bisa mendukung ketika nanti ambil S2 ya? Bisa banget sih, Pak. Ya. Kemudian juga belajar jualan juga gitu. Wah, keren. Oke, thank you Maurita. Marvel? Ya. Kalau kamu gimana, Marv? Dalam minggu ini, apa yang kamu sudah lakukan buat mendukung cita-citamu? Kalau saya masih persiapan kecil-kecilan, seperti nonton video sharing mahasiswa teknik mesin, bagaimana lingkungan belajarnya, bagaimana cara belajarnya, segala macamnya, supaya saya bisa tahu nanti kira-kira saya harus bagaimana ketika saya udah masuk S1. Oke, sip. Thank you, Marvel. Stephanie? Kalau aku pasti sih nyari-nyari juga mau gimana nanti kan, apalagi kalau misalnya psikologi juga ada pembagiannya lagi kan ntar di semester lainnya. Itu juga masih bingung mau apa, jadi harus cari-cari lagi. Terus kamu cari-cari nggak? Kamu browsing-browsing gitu? Iya, tapi kayak masih bingung gitu. Aku nggak mau ke bidang anak juga, nggak mau ke bidang klinis juga, jadi masih ragu-ragu mau kemana gitu. Terus kalau lain itu juga ya ikut seminar-seminar kayak gini. Juga aku lagi nyari-nyari ini sih kayak lomba-lomba esai. Kalau ada yang psikolog, aku baru dapetnya tuh kayak lomba-lomba puisi. Keren. Esai kecil, jadi belum dapet yang connect ke psikolognya gitu.
Keren. Oke. Thank you, Stephanie. Sama. Brigita? Brigita Yolanda? Iya, Kak. Kalau kamu gimana, Brigita? Oh, saya belum menanya Brigita ya tadi ya. Brigita, saya mau bertanya dong. 5 tahun lagi kamu mau apa? Kalau saya sih pengen jadi presenter atau penyiar radio. Oh, oke. Kamu mau masuk fakultas apa? Atau kamu udah lulus S1? Belum, saya masih SMA. Oke, kamu mau masuk fakultas apa berarti? Komunikasi? Ilmu komunikasi. Oh, iya. Oke. Kamu ingin jadi presenter ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Apa yang sudah kamu lakukan minggu ini yang mendukung cita-citamu untuk jadi presenter? Banyak membaca sih. Banyak membaca. Apa yang kamu baca, Pri? Saya suka baca kayak berita-berita baru di web-web gitu. Terus apa yang maksudnya dari membaca berita-berita baru gitu, apa yang kamu dapat? Saya dari baca berita itu saya bisa menyampaikan sama orang lain tentang apa yang sudah saya baca, saya jadi berbagi informasi sama orang. Oh, keren. Jadi kamu baca berita, terus kamu sampaikan beritanya ke orang lain gitu ya? Wow. Iya. Cara berlatih yang bagus. Oke, terima kasih Brigita. Ini kamu dari mana, Brigita? Sama. Saya dari Dusun Paung Desa Balak, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Oh, Sanggau. Oh, oke. Sanggau. Saya belum pernah tuh ke Kalimantan. Wah, salam kenal ya Brigita. Terima kasih. Ya, benar. Oke. Ada yang baru bergabung juga, Kak Nora. Nora? Iya, Pak. Iya. Ya. Kak Nora, mohon maaf ya. Jadi langsung bertanya nih. Kak Nora dari mana, Kak Nora? Saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Pak. Oh gitu. Terus sudah lulus S1 atau mau masuk S1 ini? Saya kebetulan sudah kerja, Pak, jadi guru S1. Wow. Dosen juga berarti? Oh, enggak. Saya guru aja, Pak. Oh, guru. Enggak, saya pikir tadi jadi gurunya S1. Kalau gurunya S1 kan dosen gitu. Saya jadi guru udah tamatan sarjana S1 gitu. Oke. Wow, saya boleh bertanya juga nih ya? Boleh, misalnya Pak. Nih, ini kan 2020 ya, Kak Nora ya? Ibu Nora. Iya, 2025 gitu, punya cita-cita enggak ya? 2025 nanti saya mau apa gitu? Jadi kepala sekolah misalnya. Nanti untuk itu sih ya, mungkin jadi kepala sekolah sih enggak sih Pak, saya jadi tetap diri saya sendiri, menjadi guru aja, nggak usah kepala sekolah. Menjadi Oh ya, tapi 2025 punya apa ya, harapan yang spesifik nggak Bu Nora misalnya? Pastinya harapan saya menikah. Loh iya loh Bu, itu salah satu hal yang harus kita capai juga kan? Ini kok sepertinya berat banget ngucapin kata itu ya. Halo Pak, selamat pagi Pak Aan. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Maaf, saya harus menggeser kamera karena saya ini yang berbicara adalah Ibu Dona Manurung. Oh, Bun, Ibu Dona Manurung. Iya. Makanya Ibu Noranya ketawa Pak. Kita satu alma mater soalnya. Oh ya. Dari FPB juga? FKIP? Bukan Pak, Mitra Kasih Banjarmasin. Oke, sama-sama ya. Iya, jadi ibu-ibu tadi saya sudah mengantarkan rekan-rekan yang ada di sini itu untuk melihat ini kan sebenarnya topik yang kita akan sedang diskusikan adalah menggapai cita kita di masa pandemi. Nah, saya itu tadi menceritakan bahwa sebenarnya mau ada pandemi atau tidak,
itu teori untuk mencapai cita-cita itu nggak berubah, tetap sama, teorinya tetap sama. Nah, saya tadi mengajak teman-teman untuk menyebutkan 5 tahun dari sekarang apa yang mau dicapai, begitu. Terus saya juga mengajak teman-teman untuk menceritakan 1 minggu ini apa yang sudah dilakukan yang berkontribusi terhadap pencapaian cita-citanya itu. Gitu. Jadi saya tadi sudah mengajak itu. Nah, Bu Dona sama Bu Nora mau ikut menceritakan 5 tahun dari sekarang dan apa yang sudah dilakukan di minggu-minggu ini? Saya mungkin misalnya mau menikah begitu ya. Nah, menikah berarti minggu-minggu ini sudah PDKT misalnya begitu. Ayo Miss Dona dulu. Silahkan. Miss Dona atau Miss Nora. Target apa ya Pak? Berupa apa gitu? Apapun. Tadi ada rekan-rekan yang bilang karena ada yang sudah bekerja juga, jadi misalnya 5 tahun dari sekarang saya mau ambil S2 Mas, gitu. Ada yang karena ada teman-teman yang baru lulus SMA yang bilang saya mau lulus ilmu kesehatan, belum jadi dokternya, misalnya kayak gitu. Kalau Miss Dona bisa menampilkan video kalau berkenan. Jadi kita juga bisa saling mengenal, oh ini Miss Dona gitu. Soalnya yang lain pada tutup kamera soalnya, Pak. Oh, tadi kalau ketika berbicara saya minta untuk menampilkan wajah. Oke. Hai, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Miss. Gitu. Kalau Miss Dona bisa bercerita 2025 berarti ya, 2025. Ini pertanyaan yang sudah sering saya dapatkan sih dari. Oh iya kan? Nah. Dari 5 tahun lalu, apa sih target kita untuk 10 tahun ke depan? Nah, ini lebih pendek ya, lebih pendek ke depan gitu ya. Iya. Kalau saya sendiri sih nggak muluk-muluk sih ya. Target kalau dari segi pekerjaan itu targetnya menjalani pekerjaan dengan baik aja. Tidak ada target untuk menjadi seseorang yang misalnya nih contohnya kayak Miss Nora jadi kepala sekolah ada enggak gitu ya. Saya mau targetnya itu hanya menjadi orang yang jauh lebih baik aja. Nah, kita perlu bertanya nih, mohon maaf. Ya. Ketika 5 tahun dari sekarang, berarti 2025, hal apa yang membuat Miss Dona bisa berpikir saya lebih baik? Kalau ada apa? Kalau ada apa ya? Kalau ada umur panjang kali. Oke. Jadi kalau ada umur panjang. Ya kan, target itu loh, gini loh Pak, kalau kita ditanya target, ya kan, bahkan 1 detik ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oh ya, betul. Ya kan? Nah, jadi kalau untuk target untuk 5 tahun ke depan, kalau dari segi pekerjaan sih, ya kalau menjadi seorang guru ya, kebetulan seorang guru nih. Kalau menjadi seorang guru target apa sih? Ya kan? Ya. Kalau saya bisa memberikan contoh ya, Miss. 5 tahun mendatang, gaji saya lebih banyak daripada sekarang. Misalnya dari sisi pekerjaan ya. Misalnya itu. Jadi kita tadi saya mengajak teman-teman rekan-rekan tadi yang sudah bergabung di awal tadi membuat agak spesifik supaya 5 tahun dari sekarang nih 2025 ketika kita sampai di tahun itu kita bisa menimbang nih saya lebih baik atau enggak. Oh, indikatornya apa ya? Oh, misalnya gitu. Indikatornya saya lulus kuliah, indikatornya saya sudah masuk S2 misalnya gitu. Kalau belum, oh berarti saya belum baik nih. Nah, tadi misalnya maka saya beri contoh nih. Kalau saya 5 tahun dari sekarang pendapatan saya lebih banyak daripada sekarang. Gitu. Gitu ya. Oke deh. Kalau 5 tahun lagi saya targetnya sih kalau bisa liburan ke Jepang. Liburan ke Jepang. Sip. Terima kasih. Itu spesifik sekali. Betul. 5 tahun sekarang. Itu spesifik sekali. Target ya, liburan ya. Ya. Nah, saya mau juga pertanyaan berikutnya seperti saya juga kemukakan ke teman-teman yang lain tadi. Ya. Minggu ini hal apa yang sudah Miss Dona lakukan supaya 5 tahun dari sekarang Miss Dona bisa pergi ke Jepang? Saving dong. Hari ini, minggu ini Miss Dona sudah diving?
Kalau savingnya tiap bulan sih Pak. Oh, saving. Sorry, maaf. Saving money. Oh iya ya. Oke, sip. Terima kasih, Miss. Oke, itu contoh yang luar biasa. Oke. Terima kasih. Ibu Nora, Miss Nora. Miss Nora mau berbagi? Iya, Pak. Miss Nora mau berbagi apa cita-cita 5 tahun sekarang dan apa yang sudah dilakukan di minggu ini terkait hal itu? Kalau saya, cita-cita saya atau harapan saya 5 tahun ke depan, yang pastinya yang pertama itu kesehatan paling utama, yang kedua berkat atau rezeki saya selalu terjaga atau bertambah atau apa. Kemudian untuk target dekat itu menikah, kemudian punya anak, dan kemudian memiliki usaha lain selain jadi guru gitu. Oke, kalau saya urutkan, kira-kira bayangan saya menikah nggak mungkin 5 tahun lagi ya Bu, menikah mungkin sebelum 5 tahun lagi. Iya betul. Ya, jadi 5 tahun di 2025, Bu Nora sudah memiliki putra. Udah. Lalu 2025 juga Ibu punya usaha lain selain jadi guru. Di 2025 itu juga, maka pendapatannya Ibu akan bertambah. Gitu ya, Bu ya? Iya, amin. Ya, amin. Nah, bisa nggak, Bu, cerita salah satu aja, salah satu hal yang Ibu sudah lakukan yang bisa berkontribusi terhadap mungkin salah satu dari ketiga hal itu tadi. Di minggu-minggu ini. Di minggu-minggu ini, karena kita disibukkan dengan kelas ya. Ya. Dan berbaur dengan nilai. Mungkin itu adalah salah satu salah satu kegiatan yang bisa saya gunakan untuk 5 tahun ke depan, yaitu melengkapi administrasi. Karena administrasi itu bisa saya gunakan untuk ke depannya gitu. Ya. Oke, ini contoh keren dari Bu Nora. Terima kasih Bu Nora, terima kasih. Sama-sama Pak. Dona. Oke, teman-teman semuanya, contoh dari kedua ibu guru ini luar biasa ya. Saya mau mengajak teman-teman juga untuk melihat juga tadi yang sudah teman-teman katakan. Jadi, tujuan kita 5 tahun mendatang itu mungkin tidak perlu, atau apa ya, harus dilakukan dengan sesuatu hal yang sangat besar. Melakukan apa yang harus kita lakukan hari ini dengan baik, itu adalah kontribusi kita 5 tahun mendatang. Maka persis seperti tadi saya bercerita tentang ikan salmon. Ketika dia menetas, dan dia mengarungi arus sungai yang deras untuk pergi ke laut, sebenarnya itu adalah kontribusinya untuk dia menetaskan telur di masa mendatang. Kalau tadi Miss Nora bilang bahwa, Bu Nora tadi bilang bahwa, dengan melakukan pekerjaan administrasi, itu adalah kontribusinya bagi cita-cita beliau di 5 tahun mendatang. Itu sangat betul. Jadi bagi teman-teman yang tadi masih bingung, misalnya saya nggak tahu harus melakukan apa, atau bahkan saya nggak tahu saya mau jadi apa begitu. Pertama memang Anda harus set goal-nya Anda. Anda harus tentukan cita-citanya Anda. Anda mau apa? Bikin spesifik. Seperti tadi Miss Dona. Bikin spesifik. Saya mau pergi ke Jepang. Bikin spesifik. Lalu kemudian lakukan paling tidak setiap hari hal yang berkontribusi terhadap tujuan Anda. Setiap hari. Lah, apa yang akan Anda lakukan itu adalah bagian dari make plan. Kalau kita lihat di slide ya, kalau teman-teman bisa geser di Zoom itu, di slide, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita ada teorinya itu ya. Pertama set goal, make plan, get to work, stick to it, dan reach the goal. Gitu. Nah, Anda set goal, nggak mungkin Anda punya ke depan kalau Anda nggak set goal. Terus, make plan itu adalah apa yang harus Anda lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Supaya hal yang Anda ingin capai 5 tahun mendatang Anda kena. Make a plan. Get to work. Lakukan setiap hari. Lakukan setiap hari. Hal sekecil apapun. Lakukan setiap hari hal sekecil apapun. Saya mau mencontohkan misalnya tadi Morita ya. Morita ingin 5 tahun dari sekarang, ingin ambil S2 Nutrition. Maka,
Dengan beliau bekerja sekarang, dengan bekerja dengan baik, dia dapatkan pengalamannya, dapatkan penghasilannya, dan itu semua berkontribusi 5 tahun mendatang bisa mendaftar ambil S2. So, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk sekarang berefleksi. Hari ini, apa yang akan saya lakukan yang bisa membuat cita-cita saya 5 tahun mendatang terjadi? Mau ada pandemi atau tidak, teorinya tetap sama. Pandemi itu hanya akan membuat kita mengubah plan, tidak mengubah goal. Dalam rancangan ini, ketika ada sesuatu yang berat, plan-nya yang berubah, bukan goal-nya. Bukan goal-nya. Bagi teman-teman yang ingin lulus tepat waktu, misalnya bagi teman-teman yang baru mau masuk ke perguruan tinggi, yang mau lulus tepat waktu, misalnya saja, hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan, contohnya seperti yang tadi teman-teman katakan. Mulai browsing, bagaimana kuliah, dinamika kuliah di teknik mesin, di fakultas psikologi, di fakultas kedokteran. Mulai membaca buku, melihat video tutorial, misalnya tentang mesin CNC kalau di fakultas teknik mesin, atau di psikologi misalnya masih bingung mau ambil bidang peminatan apa, mulai lihat seminar-seminar, seperti ini, webinar-webinar, atau kemudian baca-baca buku mata kuliah, buku-buku psikologi populer, lihat di YouTube tentang channel-channel yang berhubungan dengan psikologi, begitu. Atau kalau kemudian di fakultas kedokteran, ya mulai kembali lagi, mengulang lagi, dan terus membaca buku-buku terkait dengan biologi, dengan anatomi tubuh, gitu. Atau mulai membaca kimia, gitu. Jadi melakukan hal-hal sederhana yang mungkin kita berpikir, apa ya ini bisa mendukung gitu ya. Tetapi lakukan itu setiap hari, dan itu akan membuat Anda mencapai cita-cita Anda 5 tahun mendatang. Kalau ada sesuatu yang besar, seperti pandemi ini ya, tiba-tiba datang sesuatu yang besar yang kita tidak prediksi, maka yang harus dirubah bukan goal-nya, yang dirubah adalah plan-nya, rencananya. Nah, kalau teman-teman, rekan-rekan semua lihat di dalam step to reach your goal ini, salah satu juga yang penting adalah stick to it. Stick to it itu komitmen. Stick to it itu komitmen. So, mau lingkungannya seperti apa, kita harus stick to it. Kembali lagi ke kisah Salmon ya. Mau dia lahir di sungai A, mau dia lahir di sungai B, ataupun dia lahir di sungai C, dia akan pergi ke laut dan kembali lagi ke hulu. Stick to it. Tidak karena kemudian sungai A itu arusnya lebih deras, dan sungai B arusnya tidak lebih deras, maka bayi ikan salmon yang lahir di sungai A, itu terus kemudian dia bilang, aduh, saya lahir di sungai yang deras, saya tidak akan pergi ke laut dan nanti akan, ya sudah saya di sini saja. Enggak. Dia tetap dengan plan-nya dan melakukannya. So, saya ulang ya. Apapun situasinya, kita perlu tetap komit terhadap apa yang kita mau. Goal-nya sama. Jadi, kalau tadi Miss Dona bilang bahwa saya 2025 mau pergi ke Jepang. Mau ada pandemi atau tidak, goal-nya nggak berubah, pergi ke Jepang. Plan-nya yang dirubah. Komitmennya berubah nggak? Jangan. Plan-nya yang dirubah. So, teman-teman, dalam teori ini, kalau teman-teman lihat di tulisan yang saya tulis, step to reach your goal, kata your, itu saya kasih huruf besar semua dengan warna merah. Saya mau mengajak teman-teman berdiskusi, berpikir bahwa dalam pencapaian tujuan, yang mengambil peranan terbesar adalah diri kita sendiri. Kitalah yang membuat men-set tujuannya, kitalah yang membuat rencananya, kitanya yang menjalankan, kitanya yang harus berkomitmen, dan kita pula yang dan kita pula yang nantinya akan mendapatkan buah tujuannya.
kita. So, bagi teman-teman yang mungkin baru lulus SMA, bagi yang tadi masih bingung mau ambil jurusan apa, jangan ambil jurusan sesuai yang orang tua minta. Jangan ambil jurusan karena banyak teman mengambil fakultas itu atau program studi itu. Jangan juga mengambil jurusan karena ada dukun orang sakti yang Anda percaya bilang bahwa Anda harus ambil itu. Anda perlu diskusi dengan orang tua. Anda perlu berbincang-bincang dengan teman tentang program studi yang Anda mau akan ambil apa. Tetapi setelah semua data-data itu Anda dapatkan, masukkan itu jadi tujuan Anda. Apakah itu sesuai enggak dengan passion Anda? Ingat ya, teman-teman, semua step ini kita yang melakukan sendiri, bukan orang lain yang melakukan. Jadi, langkah paling dasarnya yang menentukan tujuan adalah kita. Ini tujuannya kita. Buat set seperti itu. Bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan rekan kerja kita, bukan teman kita, bukan orang tua kita. Kita yang harus membuat. Lalu, tuliskan plan-nya. Buat sesederhana mungkin yang Anda merasa bahwa Anda bisa lakukan. Lalu kemudian lakukan itu tiap hari. Saat ada masa pandemi seperti ini, lakukanlah perubahan rencana, plan. Tetapi komitmenlah terus dalam rencana yang teman-teman buat. Nanti buahnya akan datang. So, teman-teman, new normal itu sebenarnya adalah new plan. Kalau Anda melihat langkah ini sebagai sebuah hal yang normal, yang dulu normal, maka ketika situasinya berubah dan Anda mengubah plan, menjadilah new normal. New normal adalah new plan. Bukan new goal. Boleh nggak ada new goal? Boleh lah. Boleh ada new goal. Ada tujuan-tujuan baru? Haruslah. Itu membuat kita akan jadi rasa lebih hidup. Tetapi, situasi yang baru, situasi yang berubah, itu bukan mengubah goal, tetapi mengubah plan. Itu teman-teman. Nah, saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau men-sharingkan sesuatu. Ada yang mau bertanya, berdiskusi, mendiskusikan sesuatu? Mungkin tadi yang dari Sanggau yang ingin menjadi reporter. Atau ada teman-teman yang masih bingung dengan menetapkan mau seperti apa tujuannya atau membuat plannya seperti apa. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau nanya lewat chat boleh ya Mas ya? Misalkan. Oh boleh. Oh silahkan. Saya nggak mau namanya disebut gitu. Saya mau dirahasiakan namanya chat personal nih ke Mas Aan tuh di fitur chat. Boleh Mas tolong jangan sebut nama saya mau nanya gini. Boleh kalau ada yang mau silakan. Silahkan. Sambil menunggu ada yang mau bertanya, saya mau bertanya dong ke siapa ya? Ke Stefani deh. Steph? Ya. Apa yang membuatmu ingin masuk Fakultas Psikologi?
Aku suka dengerin orang ngomong. Oke. Steph, tolong dong videonya supaya yang belum kenal kamu bisa lihat. Aku suka dengerin orang ngomong, dan aku juga suka kalau orang ngomong tuh, dia tuh sebenarnya lagi ngapain sih, lagi mikirin apa, suka mikir aja sendiri kayak gitu. Oh iya, kamu jadi curious terhadap orang yang orang pikirkan dan orang mau lakukan ya? Iya. Ya, itu psikologi banget sih. Itu psikologi banget. Kamu dari mana, Steph? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Dari? Di Tangerang Selatan. Oh, oke. Dari Tangerang Selatan. Oke. Oh ya, curious terhadap orang lain. Itu memang modal untuk belajar di Fakultas Psikologi itu. Aku juga 2 kali tes psikotes ya namanya. Iya, psikotes. Tapi psikologi terus yang pertama. Oh gitu. Oh Ya, memang kemudian. Kalau menurut aku sih pasti butuh sih kalau emang masih bingung. Sejak kapan kamu mulai tertarik kuliah di Fakultas Psikologi? SMA kelas 11. Waktu itu terbersit karena kamu mulai curious terus kamu ada insight, iya ya ini kok kelihatannya menarik ya mengetahui pikiran orang lain. Aku tuh dulu dari kecil maunya justru desain. Tapi apa sih kayak suka desain tapi nggak mau ngelakuin. Terus papaku bilang, kamu passionnya ya ternyata hobi gitu loh, bukan sesuatu yang pengen gitu. Kalau ada loh psikologi yang terkait juga dengan desain. Tapi aku tuh bingung deh, sebenarnya ada nggak sih kayak forensik psikologi? Ada, tapi kamu harus ambil S2. Kamu nanti ambil peminatannya psikologi klinis, terus kemudian kamu ambil S2 profesinya juga profesi klinis, tetapi sejak mulai dari S1, mulai banyak mengikuti seminar-seminar, membaca buku, dan mengikuti komunitas-komunitas psikologi forensik. Nanti lulus kamu akan masuk terjun ke dunia itu. Aku sebenarnya di antara forensik itu sama yang kayak tadi Bapak bilang, kayak lebih ke art psikologi gitu. Art psikologi juga ada. Ada yang di musik, ada yang di seni tari, ada yang di grafis gitu. Kebetulan aku hobi nari. Wow, keren. Saya punya teman juga yang dulu masuk psikologi karena ini contoh ya, menetapkan tujuan. Dulu masuk psikologi karena diminta orang tuanya, padahal dia adalah penari keraton Jogja begitu. Tetapi ketika dia lulus, dia tetap tujuannya adalah menjadi penari profesional di keraton Jogja. Jadi dia tetap jadi penari, lulus sarjana psikologi, sekarang dia malah menggeluti psikologi seni gitu. Ini salah satu cara untuk kemudian mensiasati goal yang nggak sesuai di awal gitu. Tapi psikologi umum terbuka untuk itu. Thank you, Steph. Terima kasih. Kalau Marvel? Ya. Kamu yang mau ke Fakultas Teknik Mesin kan? Iya. Kenapa mau masuk Fakultas Teknik Mesin? Karena kalau saya itu dari kelas 9 SMP itu saya udah suka fisika. Oke. Kok nggak ambil fakultas yang lain yang misalnya apa? Astronomi, geofisik, geologi, gitu? Saya kalau dari dulu itu saya lebih suka belajar fisika, tapi saya pengen belajar penerapannya aja di bidang teknologi. Oh, keren. Marvel, tolong dong videomu di on. Oke. Oh gitu. Jadi kamu suka dengan penerapan. Kenapa nggak masuk kalau di tempat kita ada apa sih, Mas Bu Kris, yang robot itu? Robot itu teknik mesin ya? Mesin juga teknik mesin juga ya? Iya, betul. Oh iya ya. Oh ya, di situ ada ya. Itu sesuai passionmu ya.
memang tertarik ya dengan hal-hal yang merancang, merakit begitu ya. Memang, dan kebetulan saya ini juga cocoknya di jurusan yang nggak terlalu interaktif sama orang lain. Oh gitu. Saya dengan kerja sendiri gitu. Menurutmu kalau di masa-masa pandemi gini, tiba-tiba kamu kuliah harus online gitu, belajar harus online gitu, masih mungkin nggak sih kalau belajar misalnya robotik atau mesin begitu melalui online gitu? Kalau belajar melalui online sih, Pak, paling baru belajar secara teoritisnya. Karena kalau penerapannya, belajar langsung penerapannya juga kan keterbatasan alat juga di sini. Tetap harus di lab ya untuk belajar alatnya ya. Tapi kamu kuasai salah satu aplikasi yang harus dikuasai oleh teman-teman teknik mesin tuh aplikasi MATLAB. Kamu pernah tahu itu nggak? Oh, saya kalau aplikasi buat nanti kuliah sih saya belum terlalu tahu sih. Belum ya? Belum. Itu salah satu hal yang kamu bisa mulai lakukan sekarang tuh. Belajar fisika, kan kamu udah fisikanya keren gitu, tinggal matematikanya. Kamu bisa rancang bangun desain dan segala macam. Thank you, Marvel. Yang tadi yang belum ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akan mengulang. Kalau tidak, saya akan mengulang materi, akan mengulang apa yang tadi saya sampaikan. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nur ya, silahkan. Pagi menjelang siang. Selamat pagi. Terima kasih atas undangannya untuk saya bisa join di Zoom kali ini. Kebetulan saya baru gabung ini, jadi saya tidak menyimak dari awal materi yang disampaikan. Cuman dari grafik ini sepertinya step by step rencana yang memang harus dilaksanakan dengan baik. Seperti itukah? Iya, Ibu Nur. Jadi saya tadi menyampaikan ke teman-teman yang ada di sini, sebenarnya apakah dalam masa pandemi new normal dan segala macamnya seperti ini itu berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kita. Tadi saya berkali-kali menyampaikan bahwa sebenarnya teori pencapaian tujuan itu sama, tidak berubah. Kalau ada sesuatu yang berubah di lingkungan atau konteksnya, yang harus berubah itu hanya step plan-nya, make a plan-nya yang berubah. Tetapi goal-nya nggak berubah. Jadi sebenarnya mau ada pandemi atau tidak, itu sebenarnya goal-nya nggak berubah. Plan-nya yang berubah. Maka tadi saya juga sampaikan, new normal itu sebenarnya a new plan. New normal itu adalah a new plan. Nah, bagaimana supaya kemudian di masa pandemi ini kita tetap bisa mencapai tujuan kita? Ya mulai kita dengan mengubah plan-nya. Tetapi yang penting harus melakukan setiap hari hal-hal yang bisa berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kita kelak. Baik. Gitu. Terima kasih Pak dari boleh tahu dengan Bapak siapa untuk materi hari ini? Saya Aan, Bu. Saya dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Iya, biasanya teman-teman panggil saya Miss Amalia. Jadi begini, Pak. Oh, Miss Amalia. Iya. Jadi memang benar apa yang disampaikan Bapak barusan, untuk ketercapaian tujuan itu memang tidak berubah untuk tujuan kita. Cuma memang rencananya, apalagi di masa pandemi ini, memang mungkin situasinya, kendalanya biasanya di jaringan. Biasanya ketika melakukan kegiatan online bersama anak-anak dan orang tua, kendalanya kemungkinan dari kita pihak sekolah jaringannya ataupun keterbatasan di orang tua tersebut. Nah, mungkin itu mengantisipasi komunikasi yang baik ketika agar tidak terjadi mungkin boleh dibilang tanda kutip tuh komplain dan sebagainya. Itu sih yang mungkin kita hindari. Padahal kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dari pihak sekolah. Itu sih, Pak. Iya. Sama Bu, kami juga di universitas mungkin skup yang lebih
Levelnya berbeda, tapi kami juga melakukan yang sama. Ini apa namanya, kita berubah ya dari dunia tatap muka offline ke online ini memang semuanya berubah dan perlu beradaptasi. Tetapi tadi kalau kita belajar dari teori yang sama, maka sebenarnya plan-nya itu sekarang itu tidak cukup plan A atau plan B. Rekan-rekan di kampus itu sekarang kita sekarang harus mulai belajar sampai membuat plan D deh. Jadi ada A, B-nya jelas, tapi C, D-nya juga ada. Nah, ini misalnya kayak kemarin ini, Bu. Saya menceritakan itu, teman-teman. Saya kemarin itu menguji skripsi online. Sekarang ujian skripsi itu online. Lalu, mahasiswa yang sedang diuji ini tinggal di apartemen di sebuah apartemen di Jakarta, lantai 30. Dia pakai WiFi. Lalu ujiannya menggunakan PC, laptopnya dia. Tiba-tiba mati listrik. Wifi-nya mati. Dia panik luar biasa. Lah, padahal dia masih dalam masa ujian nih. Dia panik luar biasa. Terus kemudian, karena di lantai 30, kata mahasiswa ini, dia nggak bisa dapat jaringan GSM dengan baik, gitu. Jadi, pakai handphone juga nggak kena, Wi-Fi-nya mati. Akhirnya yang terjadi, bagaimana? Jadi adalah SMS. Ada SMS, jadi ujiannya itu pertanyaan jawabnya pakai SMS, gitu. Tetapi apa ya, di masa seperti sekarang itu fleksibilitas, kemampuan kita beradaptasi itu dituntut. Kita dituntut. Nah, plan A, plan B, hingga plan D sebenarnya adalah kemampuan kita kreatif dalam membuat plan itu salah satunya adalah adaptif. Nah, dan fleksibel. Kita perlu dituntut untuk itu di masa pandemi ini. Tujuan kita, apa ya namanya, plan-nya harus lebih fleksibel sih. Nggak bisa sangat rigid gitu. Itu salah satu kemampuan juga yang perlu kita miliki di masa-masa sekarang untuk bisa dapat tujuan kita tercapai. Gitu. Kalau teman-teman lihat, rekan-rekan semuanya lihat ya, kalau misalnya kita lihat channel-channel YouTube itu, banyak hal-hal baru yang berkembang karena masa pandemi. Dulu dia adalah ibu bekerja, sampai ketika pandemi dia harus ada di rumah. Terus menerus. Lalu kemudian misalnya mulai membuat kue. Ternyata kuenya enak. Awalnya diberikan ke saudara, tiba-tiba dijual, jadi punya usaha lain. Seperti itu. Banyak hal yang kemudian bisa berubah dan berkembang di masa pandemi ini. Tapi ya, itu kemampuan kita beradaptasi. Itu salah satu contoh fleksibel. Kita perlu fleksibel di masa sekarang. Gitu, Miss Nur, teman-teman. Nah, kembali lagi ke presentasi ya, ke slide yang saya presentasikan. Saya mau mengulang sedikit saja. Teman-teman, teorinya tidak berubah. Lingkungannya berubah, mau ada pandemi atau tidak, plan-nya yang berubah. Kita perlu bikin plan A sampai plan D. Tetapi, setelah dibuat, yang paling penting adalah kita perlu melakukannya setiap hari. Melakukan hal-hal kecil itu setiap hari. Karena tadi misalnya kalau Miss Dona cita-citanya adalah pergi ke Jepang, menabung kecil setiap hari itu bisa juga mendukung kita untuk bisa mendukung kita untuk sampai tujuan kita ke depan. Mau menabungnya misalnya 5.000, kalau setiap hari juga 5 tahun lagi mungkin bisa jadi banyak. So yang paling penting adalah melakukannya setiap hari. Nah, jadi teorinya tidak berubah ya teman-teman. Teorinya tidak berubah. Konteksnya berubah, tetapi teorinya nggak berubah. Tidak akan ada yang berbeda dari teori ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau mengakhiri sesi ini dengan next slide. Slide berikutnya, Mas Chris. Ini yang saya mau lakukan. Masa ini masa yang berat. Tetapi saya mau mengajak teman-teman untuk membayangkan ketika teman-teman naik gunung. Jika Anda merasa hidup Anda ini berat, langkahnya berat, jangan-jangan Anda ke puncak.
Itu sering nggak kita sadari. Saya sering ngomong itu ke mahasiswa, ke orang tua, ke kolega-kolega. Saya sendiri pun sering menggunakan analogi ini untuk merefleksi ketika apa yang sedang kita alami sekarang. Dalam proses kita mencapai tujuan kita, saat kita merasa kok kelihatannya susah banget dicapai, mungkin kita hampir sampai ke tujuan kita. Ingat ya, Salmon tadi itu lelah ya, lelah menarungi arus. Tapi saat dia lelah, itu tandanya dia mau mencapai ke hulunya atau ke lautnya. Sama. Kalau Anda naik gunung, saat Anda naik, ya lelah, ya berat. Tetapi kalau Anda merasa Anda landai, jangan-jangan Anda nggak sedang pergi ke puncak, berputar aja di tempat yang sama. Apalagi kalau tiba-tiba semuanya seperti seakan-akan sangat mudah gitu, dan cepat. Jangan-jangan malah sebenarnya itu sedang Anda pergi ke bawah. Gitu. So, saya mengajak rekan-rekan sekalian, setelah kemudian kita tadi mengenali apa tujuan kita, apakah kita sudah melakukan hal yang mendorong kita bisa mencapai tujuan kita hari ini, minggu ini, maka saya mau mengajak teman-teman untuk di akhir ini untuk merasakan ini. Jika Anda merasa langkah Anda berat, mungkin saja teman-teman sedang mau mencapai ke puncak. Itu. So, itu closing dari saya, teman-teman. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan tercapai, lancar, diberi kelancaran. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Kris. Saya kembalikan waktunya ke Mas Kris. Baik, Mas Aan. Terima kasih, Mas Aan, untuk kita berbagi ilmu, sharing sedikit. Boleh minta tepuk tangan buat Mas Aan. Kita kasih emot ini reaction di tepuk tangan. Boleh kasih emot. Ya, teman-teman boleh ditampilin dulu videonya biar kelihatan. Kasihan dari tadi Mas. Ini harus diapakan? Dari tadi Mas Aan doang yang kelihatan ya, Mas ya. Ya, ini saya memang sengaja untuk saya tampil di luar ya, teman-teman, supaya saya mau mengajak teman-teman melihat bahwa dalam masa pandemi itu ada hal yang masih bisa dinikmati. Oh, ini masih ada motor berseliweran, tadi ada ibu saya menyapu, ada ayam bisa berkokok gitu ya. Kayak tadi dibilang di awal ya, Mas, akan ada suara-suara alam menemani. Suara-suara alam, saya mau mengajak suara-suara. Ini bentuk fleksibel. Kita bisa. Jadi tidak harus seminar itu memberikan materi itu belakangnya adalah buku. Oke. Tapi yang penting jangan sampai ayamnya ikut ini aja, Mas ya. Ikut tampil lah, gitu ya. Ikut tampil. Baiklah, gitu. Terima kasih. Ini saya senang ya ada Miss Amalia, kemudian ada Monik dari Manado Independent School, ada Stefani dari Penabur, Yolanda tuh dari Ignatius Singkawang ya. Terus Morita alumni juga. Marvel udah masuk di mesin ya, Pel ya? Atma ya? Ya, mesin Atma dari ini ya, Mater D. Terus ada Miss Nora, Miss Dona, Mas Satria, Rizka Indah, dan Kanina. Boleh ini ditampilin, kita mau ini dulu apa foto bersama. Nah, kayak tadi Mas, fleksibel. Biasanya kan kalau foto-foto kan seminar langsung bisa ada foto-fotonya pakai ngumpul gitu ya. Di sini juga bisa, Mas. Gitu. Jadi nggak cuma offline doang. Ada fleksibelnya nih gitu ya. Ini Miss Nora, Miss Dona, Mas Satria, Mbak Priska, Mbak Nina, Mbak Indah. Ada nggak? Kalau nggak nanti kita langsung ini aja. Itu dia Mas Satria. Tuh dah. Nanti yang lain nggak apa-apa. Nanti saya foto terus saya kirimin deh, siapa tahu mau ngupdate Instagram gitu ya, habis seminar nih gitu, apa-apa kan udah ada tadi pagi kan udah di WhatsApp-WhatsAppin gitu ya. Saya hitung 1 sampai 3, kebanyakan 3, saya hitung aja. Morita mau ngadep mana nih? Morita kameranya atas bawah nih tadi, udah ya, udah. Nah ini Kadina udah, mungkin ini Miss Dona, Miss Nora lagi ada tugas. Baiklah, hitungan 1. Ganti background dulu, Tian. Oh iya, siapa? Kakak? Iya, bentar. Bentar, ganti background. Itu lagi di atas, lagi di atas gedung. Udah. Background itu penting ya. Background Mas Aan ada cahaya ilahi loh, Mas itu, Mas. Oh, memang. Saya dari surga aja nih. Jalan surga Kang Buntu ya, Mas? Saya bolak-balik surga dunia terus ini. Buat apa? Udah. Ini
reach your goal-nya lama-lama Mas Aan halu nih ya Mas, yang nggak boleh halu Mas lagi new normal. Nanti kita bagi seminar dilarang halu waktu new normal, masa bolak-balik surga, Jogja aja gitu ya. Ya udah, saya foto dulu hitungan 1 sampai 3 ya. 1 2 1 2 3. Oke. Bentar, tunggu sebentar. Ini harus ada proses editingnya dulu soalnya ya. Ada proses editing. Baik, sudah selesai. Saya mau ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Semuanya dapat jempol, semua kasih jempol buat semuanya. Mana nih jempol? Nah, ini buat semuanya ya. Terima kasih juga buat semuanya udah datang. Kayak kasih tepuk tangan gitu ya. Nanti teman-teman yang misalkan tadi kan ada beberapa nih yang udah masuk Atma gitu ya. Aku mau tanya nih, bingung nanti kira-kira mau nanya-nanya lebih lanjut tentang perkuliahan boleh. Bisa lihat tuh di Instagram Join Atma ada kontak-kontaknya. Atau Miss Amalia dari sekolah mana, Miss? Bentar, belum takmit. Sekolah Mitra Kasih. Mitra Kasih Banjarmasin ya, Miss? Iya. Iya, benar. Saya dulu pernah ke sana juga kok dari Atma Jaya. Mbak Priska pernah ke sana. Terus nanti bisa berbagi cerita. Terus Stefani dari Penabur Bintaro, Yolanda Ignatius, tuh pokoknya. Mas Satria di mana? Mater Dei, Mas? Mater Dei, iya. Kemarin udah sering. Jadi nanti semoga teman-teman dalam new normal ini tadi yang Mas Aan sampaikan bilang ya, diterapkan tuh. Bukan new goals, tapi new, apa Mas yang baru tadi? New plan. Ya. New plan. Jadi goalsnya tetap mau kemana, tapi plannya tinggal loh, ada Ini istri saya nih. Maksudnya, istri saya mana? Saya belum punya istri. Gitu ya, teman-teman ya, jangan lupa new goals tetap new plan-nya supaya tetap tercapai goalsnya. Kalian harus menjadi salmon gitu ya. Tapi jangan jadi ikan beneran ya, cuma kita terapkan kayak hidup salmon. Gitu. Baik, terima kasih semua. Sampai jumpa. Boleh. Terima kasih. Mas Aan, terima kasih juga Mas ya. Bisa. Sama-sama Mas Kles diundang. Terima kasih. Ya, selamat melaksanakan. Terima kasih Miss. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ketemu ya di Atma Jaya nanti kapan-kapan. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Kok biasanya nungguin yang terakhir siapa nih? Brigita Yolanda jauh biasanya dari terakhir. Iya, dari Sanggau, Mas. Sanggau, Kabupaten Sanggau. Tapi dia sekolah di Singkawang. Oh. Ambil fakultas komunikasi di mana, Brigita? Kan dia kelas 11, Mas. Oh, dia kelas 11. Kelas 12. Naik kelas 12. Naik kelas 12. Oh, cita-cita mau ke Jawa atau di Kalimantan? Luar pulau. Mau keluar pulau. Lama katanya. Besok langsung hubungi Mas Kris, langsung daftarkan. Langsung daftarkan. Kalau Bu Maurita di Atma Jaya ada S2-nya nggak sih untuk nutrition? Kalau nutrition belum ada sih Pak. Kalau teknobiologi ada S2-nya. Berarti kalau nutrition kemana? ITB ya? IPB ada, UI ada, baru cari 2 itu sih yang ada. Oh. Ali gizi gitu sih dia, ada. Wah, tapi biasanya pengalaman saya masuk S2 dengan masuk S1 itu lebih susah masuk S1, jadi mesti S2-nya keterima kalau di negeri. Oh iya, amin. Amin. Oke lah, siap. Ini saya bubarkan forumnya ya, Mas ya. Siap, saya live. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Satria. Terima kasih.